Bab 867. Apakah manusia atau manusia hutan? Terus bisa apa? Sky tiba-tiba berdiri, memandang Kingston Jiang, dan berkata-kata demi kata, menurutmu bisa apa? Tak terkalahkan, ini tak terkalahkan, Kingston Jiang, kamu tidak berdiri setinggi itu, kamu tidak pernah tahu bagaimana rasanya. Aku harus membiarkan semua orang di dunia mendengarkanku. Kamu tidak akan pernah mengerti perasaan ini. Kamu adalah Raja Naga sekarang, di bawah satu orang, di atas 10.000 orang, tetapi di atasmu, masih ada orang lain. Kamu tidak dapat memerintah semua orang, kamu tidak dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Kingston Jiang tersenyum tipis. Apa tak terkalahkan? Dia tidak tahu sama sekali. Dia hanya ingin hidup menyendiri dengan wanita tercintanya. Hanya saja begitu banyak hal yang terjadi. Sekarang dia harus datang membantai naga. Sudahlah. Sky duduk lagi dan berkata, aku memberitahumu ini, kamu tidak akan mengerti, kamu tidak mengerti manfaat dari kekuatan dan kekuasaan. Kingston Jiang berpikir, aku pikir cukup hidup dengan bahagia dan aman, tidak perlu mengejar terlalu banyak hal. Oh ya. Sky melirik Kingston Jiang dan bertanya, kalau begitu aku akan bertanya padamu, jika kamu hanya orang biasa, apakah menurut kamu Klutang akan jatuh cinta kepada kamu? Jika kamu hanya orang biasa, akankah seseorang membantu kamu? Aku katakan, itu sama sekali tidak mungkin. Jika kamu hanya orang biasa, Klutang tidak akan jatuh cinta padamu. Kamu seharusnya tahu ini. Ketika kamu pertama kali bergabung dengan keluarga Tang, saat kamu tidak menunjukkan identitas kamu, bagaimana sikap Klutang terhadap kamu? Setelah dia tahu kamu naga hitam, bagaimana sikapnya? Ini adalah manfaat dari kekuasaan. Kingston Jiang mendengarkan dengan seksama, dia tidak menyangkalnya. Karena apa yang Sky katakan adalah kebenaran. Namun, dia benar-benar tidak mengejar yang lain. Dia lebih suka menjadi orang biasa. Dengan cara ini, tidak akan ada kekhawatiran dan kerisauan tentang peristiwa besar nasional. Tidak akan khawatir tentang keselamatan orang-orang. Ih, kenapa aku memberitahumu begitu banyak? Sky sedikit menggelengkan kepalanya, tidak banyak bicara lagi. Kingston Jiang juga tidak mengatakan apa-apa. Malam berlalu dalam diam. Segera langit pun terang. Ini adalah sebuah pulau, dan anginnya sangat kencang. Pohon-pohon di sekitarnya berdesir. Duduk bersila, Kingston Jiang berdiri dan berkata, sudah hampir waktunya, mari kita periksa dulu. Sky mengikuti dan berdiri. Keduanya meninggalkan hutan bersama dan berjalan menuju gunung tertinggi di depan. Kingston Jiang berjalan di depan. Melangkah keluar dalam satu langkah, dan muncul lebih dari 10 meter jauhnya. Setelah beberapa langkah, dia berjalan menjauh dari area ini. Sky mengikuti dari dekat. Segera muncul gunung tertinggi di pulau itu. Ada jurang di depan. Dalam jurang, kabut putih mengelilingi, bahkan jika petarung kuat seperti Kingston Jiang dan Sky memiliki penglihatan yang baik, mereka masih tidak dapat melihat dengan jelas, hanya kabut putih yang terlihat. Kingston Jiang menunjuk ke jurang di depan dan berkata, menurut peta, ini adalah jurang naga. Jurang ini panjangnya lebih dari 300 km dan telah terhubung ke laut. Jika naga benar-benar ada di jurang ini, sangat mungkin pergi ke laut, 1000 tahun telah berlalu, tidak tahu apakah naga masih ada. Sky melihatnya dan berkata, ada atau tidak, kita akan tahu jika turun melihatnya. Seperti yang dia katakan, dia melompat dari tebing dengan lompatan. Kingston Jiang melompat turun. Jurangnya dalam, dan keduanya terus jatuh. Tidak lama kemudian, mereka muncul di bagian bawah. Dasar jurang sangat lembab, dengan banyak gulma tumbuh, dan bau busuk. CCT. Menginjak tanah, ada desis. Dan tanah lembab di tanah mengeluarkan bau hitam, baunya tidak enak, sangat menyengat. Sky mencubit hidungnya dan bergumam, sudah berapa lama tidak ada orang di sini di tempat ini. Kingston Jiang berkata,
Terakhir kali naga dibantai mungkin lebih dari 1.300 tahun yang lalu, dan tempat ini berada di laut. Tidak ada yang datang ke tempat ini selama lebih dari 1.000 tahun. Kita lihat sekeliling, jika naga benar-benar ada di sini, pasti ada tanda-tanda aktivitas. Sky mengamati sekeliling. Di sini sepi, tidak ada tanda-tanda aktivitas biologis sama sekali. Ke sini. Kingston Jiang menunjuk ke depan, lalu melangkah maju. Tidak lama setelah berjalan, dia melihat tulang belulang beberapa hewan yang tidak dikenal tergeletak di tanah. Beberapa tulang tetap utuh, sementara yang lain berserakan di tanah hanya menjadi tumpukan tulang. Ini. Kingston Jiang sedikit terkejut dan bertanya, kenapa ada begitu banyak tulang di pulau berpenghuni langka ini? Sky berjongkok, dengan hati-hati mengidentifikasinya, dan berkata, ini bukan manusia, itu pasti hewan besar. Hanya saja ada hewan sebesar ini di pulau ini, dan mengapa ada begitu banyak tulang di sini? Kingston Jiang mengangkat kepalanya dan melirik. Di depan ada dinding batu. Gulma tumbuh di sekitar dinding batu. Tulangnya tiada ada lagi setelah di sini. Begitu Kingston Jiang melompat, dia muncul di dekat dinding batu. Dia melihat lebih dekat dan menemukan ada langkah kaki di sini. Meskipun tertutup oleh air hujan, dia masih melihatnya. Sky, kemarilah. Dia berbalik dan berteriak. Sky berkelebat, muncul di samping Kingston Jiang, dan bertanya, kenapa? Kingston Jiang menunjuk ke tanah dan berkata, lihat, ada banyak rumput liar di sini, tetapi ada jejak langkah kaki. Dan dilihat rerumputan ini, itu jelas dibaring di atasnya. Sky juga melihat lebih dekat dan mengangguk, memang benar, apakah ada yang tinggal di sini? Kingston Jiang mengamati sekeliling. Pada saat ini, dia menemukan bahwa ada sebuah gua di bawah dinding batu di depannya, dan pintu masuk gua itu tidak terlalu besar. Namun, rumput liar di sekitar gua telah disingkirkan, dan jelas bahwa orang sering datang dan pergi lewat sini. Sky juga melihatnya. Dia mengingatkan, mungkin ada orang yang tinggal di tempat ini. Mari kita periksa, tapi hati-hati. Kingston Jiang mengangguk. Keduanya meraba-raba ke depan. Segera mereka muncul di pintu masuk gua. Hush. Begitu muncul di pintu masuk gua, semburan angin datang. Kemudian, kekuatan mengerikan menyapu dari gua. Kingston Jiang dan Sky dengan cepat mendesak energi Qi untuk melawan. Tapi kekuatan ini sangat kuat, dan mereka berdua langsung dihajar habis-habisan. Kingston Jiang mundur 100 meter. Sky terguncang kembali ke dinding batu yang jauh, menghantam dinding batu dengan keras, dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, Kingston Jiang tidak peduli dengan Sky, dia tiba-tiba berdiri dan menatap lurus ke depan. Di lubang depan, monster berjalan keluar. Orang ini berwujud manusia, tetapi dia memiliki rambut di sekujur tubuhnya, bahkan wajahnya ditutupi rambut. Dari kejauhan, terlihat seperti orangutan yang tingginya lebih dari 2 meter. Sky juga bangun dari tanah dan muncul di depan Kingston Jiang, menatap simpanse yang keluar dari lubang. Keduanya saling memandang. Kingston Jiang bertanya dengan suara rendah, apakah ini manusia atau gorila? Aku tidak tahu. Sky berekspresi berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun aku tidak tahu apakah ini manusia atau gorila, tapi yang pasti makhluk ini sangat kuat dan luar biasa kuat. Ya, Kingston Jiang memiliki pemahaman yang mendalam. Dia mendesak semua kekuatannya untuk menerima serangan, tetapi dipukul terbang. Ini menunjukkan bahwa energi Qi monster di depan lebih kuat darinya. Dia mengepalkan tangannya dan berkata dengan keras, "Senior, kami datang ke sini secara tidak sengaja. Maafkan kami jika mengganggu." Suara Kingston Jiang bergema. Namun, pria yang ditutupi rambut di sisi yang berlawanan menatap keduanya. Pupil matanya berwarna merah darah. Tampak seperti hantu. Meskipun wajahnya penuh dengan rambut, tapi masih bisa dilihat, dia memiliki keraguan di wajahnya sekarang. Bersambung.